Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota 3 orang, Tazkiyah Salsabila, Yasinur Sapitri, dan Matahari Pertiwi. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, ini ada beberapa pengaplikasian turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, menentukan interval kapan fungsinya itu naik atau fungsi itu turun. Yang kedua, titik stasioner. Yang ketiga, persamaan garis singgung. Yang keempat, cekung atas atau cekung bawah. Dan yang terakhir, titik belok. Yang pertama yaitu tadi menentukan interval kapan fungsinya naik atau fungsinya itu turun. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menggunakan turunan. Nah, kalau fungsinya itu naik, maka turunan pertamanya lebih dari 0. Kalau fungsi itu turun, maka turunan pertamanya kurang dari 0. Nah, ini gambaran fungsi saat naik. Ini ada interval A, interval B, dan ini yang disebut dengan fungsi naiknya. Ketika fungsi naiknya. Dan ini yang gambar fungsi saat turun. Nah, untuk selanjutnya yaitu titik stasioner. Titik stasioner yaitu titik yang menentukan di mana letak titik ekstrim, puncak atau maksimum, minimum. Nah, semuanya itu sama aja istilahnya. Nah, cara mencarinya gimana? Yaitu turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya yaitu garis singgung. Untuk mencari suatu garis, itu dibutuhkan dua komponen. Nah, yang pertama titik, yang kedua gradien. Nah, titik ini X1 dan Y1, di mana X1 ini disebutnya dengan absis, yang Y1 itu ordinat. Nah, kemudian yang gradien M, yang namanya gradien M itu kalau garis singgung nanti carinya lewat turunan. Nah, lewat turunan. Nah, terus asal kedua komponen ini terpenuhi, maka bisa bikin persamaan garis. Yang rumusnya apa? Nah, ini rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan turunan kedua, atau istilahnya cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, berarti kalau turunan keduanya lebih dari 0, maka itu namanya cekung ke atas. Kalau turunan keduanya kurang dari 0, maka itu namanya cekung ke bawah. Untuk yang terakhir yaitu titik belok. Kalau titik belok, di mana ia berubah dari cekung atas ke cekung bawah atau sebaliknya dari cekung bawah ke cekung atas, itu namanya titik belok. Nah, syaratnya apa? Syaratnya turunan keduanya sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu grafiknya sama dengan sin X ditambah cos X akan turun pada interval X kurang dari sama dengan 2 pi dan X lebih besar sama dengan 0 adalah. Jawabannya, langkah pertama yaitu menentukan turunan pertama dari Y. Turunan dari sin X tambah cos X yaitu cos X dikurangi sin X. Terus, karena yang dicari turun, maka turunan Y kurang dari 0. Kita masukkan turunan Y-nya cos X dikurangi sin X kurangi dari 0. Terus kita ubah menjadi pembuat 0. Cos X min sin X sama dengan 0. Terus cos X min sin X ini kita bagi dengan cos X. Cos X dibagi cos X sama dengan 1 dikurangi sin X dibagi cos X jadi tan X sama dengan 0. Maka tan X sama dengan 1. Nah, setelah ini menentukan nilai tan X berapa, yang hasilnya 1, yaitu nilai yang didapat yaitu 45 derajat atau pi per 4 dan 225 derajat atau 5 pi per 4. Selanjutnya menentukan
Selanjutnya membuat garis bilangan. Batas awalnya yaitu 0. Kita masukkan kedua, masukkan pi per 4. Ketiga masukkan 5 pi per 4. Dan batas akhir yaitu 2 pi. Nah, untuk menentukan positif negatif kita menentukannya dengan uji titik. Nah, nilai yang saya ambil yaitu 90. Nah, kita masukkan keturunan Y, cos 90 dikali 90 dan hasilnya yaitu negatif 1. Jadi nilai turunan Y ini yaitu negatif 1. Terus nilai 90 ini berada di titik mana, yaitu antara titik pi per 4 dan 5 pi per 4. Jadi karena nilainya negatif berarti ini negatif. Terus melewati batas, ini positif. Dan ini melewati batas juga yaitu menjadi positif. Jadi maka grafik pulsi turun berada pada interval X kurang dari 5 pi per 4 dan X lebih besar pi per 4. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soalnya itu untuk selang X kurang dari sama dengan pi dan X lebih besar sama dengan min pi. Tentukan daerah di mana fungsi fx sama dengan sin 2x naik. Jawabannya pertama-tama yaitu menentukan turunan dari fx. Turunan dari sin 2x yaitu 2 sin x dikali cos x. Karena yang dicari naik, maka turunan fx lebih besar dari 0. Kita masukkan 2 sin x dikali cos x kurang dari 0. Terus kita ubah menjadi pembuat 0 menjadi 2 sin X dikali cos X sama dengan 0. Dan 2 sin X kali cos X ini rumusnya itu sin 2X sama dengan 0. Jadi selanjutnya menentukan nilai sin 2X. Sin nilai berapa yang hasilnya 0, yaitu X-nya sama dengan 0, X-nya pi per 2 dan X-nya negatif pi per 2. Terus membuat garis bilangan. Batas awal yaitu min pi, kedua min pi per 2, yang ketiga 0, yang keempat pi per 2 dan batas akhir yaitu pi. Terus untuk menentukan positif negatifnya melalui uji titik. Di sini saya menentukannya dengan nilai X 30. Turunan dari X 30 sama dengan 2 sin X dikali cos X, yaitu 2 sin 30 dikali cos 30. 2 kali setengah dari sin 30 kali setengah akar 2 dari cos 30. 1 dikali setengah akar 2 menjadi setengah akar 2 dan ini bernilai positif. Nilai 30 ini berada di titik 0 sampai pi per 2 dan bernilai positif. Melewati batas negatif dan ini positif. Karena dicari lebih besar dari 0, maka yang diambilnya yaitu yang positif. Jadi HP-nya yaitu X kurang dari negatif pi per 2 dan X lebih besar dari min pi, atau X lebih kecil dari pi per 2 dan X lebih besar dari 0. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Soalnya yaitu gradien garis singgung kurva Y sama dengan sin 2X ditambah 1 di titik pi per 4,2 adalah nilai pi per 4 yaitu X dan nilai 2 yaitu Y. Jawabannya langkah pertama yaitu menentukan turunan dulu dari Y. Turunan dari sin 2X tambah 1 yaitu 2 cos 2X ditambah 1. Nah, selanjutnya menentukan gradien garis M sama dengan turunan Y sama dengan 2 cos X 2 tambah 1. Karena yang dicari koefisien X, maka yang diambil yaitu nilai pi per 4. Nilai pi per 4 yaitu 45. Jadi 2 cos 2 dikali 45 ditambah 1. 2 cos 90 ditambah 1. 2 dikali 0 dari cos 90 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi gradien garisnya yaitu 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang keempat. Soalnya yaitu persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2 sin X di titik 0,2 adalah. Jawabannya langkah pertama yaitu menentukan turunan dari Y. Turunannya yaitu 2 cos X. Nah, nilai 0 ini yaitu X dan X1 dan
nilai 2 ini yaitu Y1. Terus kita menentukan garis. M sama dengan turunan Y sama dengan 2 cos X. Karena yang dicari koefisien X, maka diambil nilai X yaitu 0. Sama dengan 2 cos dikali 0, 2 cos 0, jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya menentukan persamaan garis singgungnya. Rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya 2 sama dengan M-nya 2 dan X dikurangi X1, X1-nya 0. Jadi nilainya didapat, persamaannya didapat Y sama dengan 2X ditambah 2. Jadi persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan 2X ditambah 2. Nilai minimum fungsi f(x) sama dengan 8 ditambah 2 cos X untuk interval X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2 adalah, nah pertamanya kita cari, untuk penyelesaiannya pertama kita cari turunan dari f(x) dulu, didapat min 2 sin X sama dengan 0. Kemudian sin X sama dengan 0. Nah, X-nya tuh 0 dan 180. Terus kita masukin F0-nya ke ini keturunan fx tadi. Jadi hasilnya 10. Begitupun yang 180 dimasukin keturunan fx hasilnya 6. Nah, karena ini yang dicari nilai minimum, maka yang dipilih 6. Maka nilai minimum dari fungsi di atas adalah 6. Soal yang kedua, tentukan interval di mana fungsi Y sama dengan 2 sin X ditambah 10 cekung ke bawah untuk X kurang dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2pi. Nah, kalau kan ini cekung ke bawah, maka kita tuh cari turunan keduanya. Turunan keduanya itu dapat min 2 sin X. Jadi didapat X-nya itu 0, 180, dan 360. Kemudian dimasukkan ke garis bilangan sehingga didapat X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 180 atau X kurang lebih besar dari 0, X kurang dari pi. Nah, soal selanjutnya tentukan interval-interval dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 dikurangi 2x plus 1 cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, untuk cekung ke atas juga sama, dicari turunan keduanya. Maka didapat turunan keduanya 6x min 12 kurang lebih dari 0, maka didapat x-nya itu sama dengan 2 atau x lebih besar dari 2. Gitu. Terus soal selanjutnya, titik belok dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 plus 4x adalah, ini juga sama, dicari turunan keduanya, didapat 6x min 6. Kemudian turunan kedua dari fx sama dengan 0, 6x min 6 sama dengan 0, maka x-nya 1. Nah, jadi f1-nya kita masukin ke soal, jadinya 1,2. Itu karena terjadi perubahan kecekungan di x sama dengan 1, maka titik 1,2 adalah titik belok fungsi f. Soal yang terakhir, mencari nilai maksimum dari Y sama dengan negatif 4 cos X plus 5 dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, jadi didapat maksimalnya itu, nilai maksimumnya itu 9. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.